oh iya beneran hamil gitu. Terus dokter bilang selamat gitu. Kita oh iya dokter gitu, karena kan percobaan pertama dan langsung berhasil gitu ya, dengan banyaknya masalah gitu. Oh puji Tuhan gitu. Puji Tuhan, oh berhasil gitu ya. Kita misalnya merasa diberkati seperti itu. Nama Heri, usia 35 tahun. Nama saya Lasmaria, usia 33 tahun. Nah, kalau sebenarnya HFC ini kan udah terkenal. Cuman memang kita pilih HFC itu kenapa? Sebenarnya itu request dari orang tua saya, mama saya. Kebetulan ada kakak sepupu yang berhasil juga di AFC. Jadi mama bilang, udah kita coba bayi tabungnya di HFC aja, seperti itu. Jadi kita ini kan penantian udah lama, jadi kita juga udah ada usaha. Sebelumnya kita udah pernah program alami, kemudian kita juga udah pernah program inseminasi di klinik lain, tapi masih belum berhasil, seperti itu. Untuk masalah fertilitas kami sendiri itu, kalau untuk suami itu tidak terlalu bermasalah. Nah, masalah infertilitasnya itu yang banyak itu di saya. Jadi saya itu punya kista endometriosis, sebelumnya sudah dioperasi. Nah, setelah operasi kista, saya itu low AMH atau cadangan sel telur saya sudah jauh berkurang dari usia saya. Nah, pada saat diperiksa pertama sekali, kita ketemu case baru, ternyata saya punya adenomyosis. Jadi kalau untuk case saya sendiri itu cukup ramai masalah infertilitasnya. Nah, kita itu pertama sekali itu kan datang ke HFC-nya itu bulan Maret, kalau nggak salah itu tanggal 3 atau tanggal 4 Maret. Nah, kebetulan itu di situ dokter merasa belum maksimal untuk melakukan memulai programnya seperti itu. Jadi dikasih obat selama 1 bulan untuk memperbaiki supaya hasilnya lebih bagus. Nah, kita itu mulai suntik hormonnya itu di bulan April, mulai April 2024. Kalau kami itu nilai beta HCG-nya itu 201. Iya. Kalau tingginya sih nggak terlalu, tapi dia di atas lah gitu ya. Ya sudah dinyatakan positif hamil lah gitu. Tapi ya 200 ya. Jadi infonya kalau udah 200 itu hamil ya. Kita pertama sekali gitu ya, namanya apa tuh namanya? Tespek nggak pernah garis 2, tapi ya apa namanya itu? Darah. Tahunya hamil itu dari darah. Pas pertama tahu hasil beta HCG-nya itu masih biasa aja, karena masih belum terlalu banyak berharap lah. Mulai kerasa super sedangnya itu pas USG pertama. Iya. Sudah memang betul-betul positif hamil, disitulah baru kelihatan semua rasa senang. Karena kan kalau info dari yang sebelumnya, kalau beta HCG itu kan belum final. Jadi bisa aja gitu ya, ada namanya USG penentuan yang nggak berkembang, kita takut itu gitu. Tapi waktu dibilang, oh ini ada kantongnya, ini udah ada detak jantungnya gitu. Oh iya beneran hamil gitu. Terus dokter bilang selamat gitu. Kita oh iya dokter gitu. Karena kan percobaan pertama dan langsung berhasil gitu ya, dengan banyaknya masalah gitu. Oh puji Tuhan gitu. Puji Tuhan, oh berhasil gitu ya. Kita misalnya merasa diberkati seperti itu. Bingung karena masih anak pertama dan memang kondisinya lagi kurang tidur ya.
persiapan dari hari Jumat malam, Sabtu pagi itu udah dioperasi, langsung disuruh masuk ke ruang operasi. Di dalam juga sempat linglung, cuman memang kerasa nyatanya kalau oh ini anak udah lahir itu pas udah nangis. Di situ baru langsung udah ada anakku. Di situ senang lah, sangat senang. Oh, kalau embrio kita itu masih ada 2 lagi. Jadi adiknya itu kalau ada rezeki lagi nanti kita jemput 2-nya lagi gitu. biar nggak kedinginan di atas. Dia dingin di atas. Usahalah gitu ya. Padahal kita kan usaha. Tapi ya kita nggak mau publish gitu. Tapi orang menganggapnya belum berhasil berarti nggak usaha gitu. Tapi ya setelah berhasil ini juga kita nggak mau publish sebenarnya sampai ya benar-benar anak ini lahir gitu ya. Ini hasil usaha kami. Kami diam itu bukan berarti kami tidak berusaha. Kami diam itu ya kami usaha, tapi ya kami di dalam diam kami usahanya gitu. Dan puji Tuhan ya usaha kami Tuhan berkati seperti itu. Semangat jadi ngomongnya. Semangat pastinya udah ada yang nambah, anggota keluarga pasti nambah semangat. Oh, kalau dari kami sendiri ya, kalau dari kami tips dan triknya itu cuman ya saat kita sudah berusaha, kita memang betul-betul berserah ya, bukan pasrah. Berserah itu ya apapun yang jadi kekhawatiran kita, ketakutan kita, ya udah kita serahkan aja sama Tuhan. Nggak perlu overthinking untuk hal-hal nanti kalau begini seperti apa, kalau begini seperti apa, karena jatuhnya kan jadi stres sendiri. Jadi ya udah, misalnya kita udah mulai program, dokter bilangnya kita suntik ini atau kita terapi ini, kita seperti apa, ya sudah, kita udah benar-benar serahkan sama dokternya, karena kita udah memilih dia sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong kita. Jadi nggak perlu overthinking, misalnya aduh gimana ini, hamil nggak ya, berhasil nggak ya, atau apa. Jangan memikirkan berhasilnya, yang penting kita jalani dulu, kita usahakan dulu, pokoknya keputusan akhirnya tetap punya Tuhan. Intinya cuma pikiran positif, ikutin saran dari dokter, ikutin semua pengobatan dari dokter. Nah, waktu pertama pengambilan dari laki-laki itu memang begadang dikurangin, ada dikasih obat, terus ada ikut kegiatan kayak berendam tiap malam, jadi lebih sehat laki-lakinya. Kalau untuk selama kehamilan mungkin balik lagi ya, bandel lagi, merokok lagi. Cuman, tapi itu nggak perlu ditiru sebenarnya ya. Kalau misalnya sebenarnya itu kalau misalnya memang mau berprogram ya, kalau misalnya memang disuruh berhenti merokok, ada baiknya memang berhenti merokok gitu, karena memang untuk kebaikan juga kan gitu. Ya, kalau udah nakal kayak gini gimana lah kita bilangnya. Kebetulan kan waktu pertama sekali kita cek kan ditimbang tuh berat badannya. Nah, saya itu kelebihan berat badan sekitar 7-8 kilo. Jadi dokter bilang kamu kalau bisa berat badannya ideal supaya nanti programnya lebih baik gitulah, lebih enak ngejalaninya gitu. Dan puji Tuhannya memang tercapai ya, sesuai target berat badannya seperti itu. Berarti ada penurunan sampai 7-8 kilo? Ada. Sebelum ET dia memang ada penurunan 7-8 kilo. Tapi waktu mulai pertama sekali suntiknya itu tetap masih berkurangnya 3-4 kilo. Pas ET-nya udah tercapai lah idealnya seperti itu. Saya itu pertama sekali ketemu kan, namanya kan orang program bayi tabung tuh banyak yang kembar ya, banyak kembar. Jadi saya langsung ngomong sama dia, dokter, saya boleh request 2 nggak? Gitu. Ya seperti yang Mbak bilang itu, dia langsung ngomong gini,
dua, satu aja dikasih syukur katanya. Saya langsung mikir, dua, satu aja dikasih syukur. Oh iyalah dokter, satu pun jadilah gitu. Dia langsung ngomong kayak gitu. Itu inget banget saya itu. Dua, satu aja syukur katanya. Ya, gitu. Cuman ya memang realistis ya. Satu aja syukur gitu. Kalau dokter Bin ini omongannya positif semua sih. Positive vibes. Saya agak kurang paham ya kalau misalnya orang bilang ngomongnya ketus, terlalu to the point. Ya oke lah, to the pointnya saya dapat lah. Cuman to the point itu bagus semua gitu. Nggak ada yang menyerang personal. Oh kau begini enggak. Memang omongan yang paling berkesannya itu semua kita usahakan yang paling baik. Jadi selalu ngomong seperti itu. Kalau untuk saya sih, oh ya, gue terharu ya. Nggak apa-apa. Cuman bisa bilang makasih Dokter Bin, udah jadi perbankan tangan Tuhan buat kami. Semoga Tuhan tambahkan kesehatan, umur panjang, tambah hikmat, kepintaran buat Dokter Bin, karena pasti di luar sana banyak banget pejuang garis 2 yang lagi berjuang untuk dapatkan buah hati gitu. Semoga Dokter Bin bisa membantu banyak sekali pejuang garis 2 untuk memiliki momongan sama seperti kami. Iya. Aduh, kalau ngomong Dokter Bin itu agak terharu gitu. Pesannya buat semua kali ya, Dokter Bin, suster-suster yang udah membantu, makasih karena perjuangan dari Dokter Bin sama suster semua. Nah, akhirnya kami ada Purba Junior. Iya. Kalau nggak cukup 10 sebenarnya. 10 aja. Iya. Kalau dibilang sampai 10 berarti 10